utama dari sebuah negara adalah memiliki rakyat, wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat. Selain itu, syarat yang tak kalah penting lainnya adalah negara tersebut mendapat pengakuan dari negara lainnya. Dan sebuah negara dapat terbentuk antara lain karena pendudukan, penyerahan, ataupun pengumuman atau proklamasi. Nah, agak berbeda dengan negara-negara berikut ini. Selain yang umumnya memiliki wilayah yang sangat kecil, negara-negara berikut terbentuk juga karena beberapa alasan yang sepertinya agak aneh dan sedikit konyol. Seperti karena lelucon belaka ataupun sebagai media protes. Dan berikut, On The Spot telah merangkumnya dalam 7 negara terkecil dan termini di dunia versi On The Spot. Diawali dengan negara mini bernama Sealand, yaitu sebuah pelabuhan laut utara 10 km dari lepas pantai Suffolk, Inggris, yang awalnya digunakan tank pertahanan pada Perang Dunia II, yang kemudian diduduki oleh mantan Mayor Inggris Paddy Roy Bates. Bates yang menghuni tempat dengan luas 0,00055 km persegi ini, awalnya karena menjalankan stasiun radio bajak laut, hingga kemudian bersama rekan dan keluarganya mengklaim tempat ini berdaulat yang independen pada tahun 1967. Bahkan Sealand juga menerbitkan paspor sendiri. Bates mengaku Sealand telah diakui secara de facto oleh Jerman dan Inggris. Hingga pada tahun 1978 terjadi kudeta oleh Alex Bach yang mengaku sebagai Perdana Menteri Sealand bersama beberapa orang Jerman dan komplotan Belanda ke luar negeri. Kemudian meminta bantuan militer untuk merebut kembali Sealand dan Achenbach yang berpaspor Sealand pun ditangkap dan ditahan sebagai pengkhianat sementara komplotannya dibebaskan. Selanjutnya adalah Kerajaan Hudson River. Negara dengan luas wilayah 75 km persegi ini dipimpin oleh His Royal Highness Prince Leonard I. Berawal pada tahun 1970, seorang petani dari luar kota Perth, Leonard Castley, bersama 5 keluarga besar yang memiliki perkebunan, berselisih dengan pejabat pemerintah atas kuota gandum. Karena tidak tercapai kata kompromi, Castley mengambil celah dalam hukum Inggris dan menyatakan bahwa 75 km persegi seperti miliknya telah memisahkan diri dari negara bagian Australia Barat. Ia juga menyatakan dirinya sebagai Yang Mulia Pangeran Leonard dari Hutt. Sejak saat itu, Provinsi Sungai Hutt atau sekarang dikenal dengan Kerajaan Hutt berada di wilayah abu-abu hukum. Penduduk tidak dikenakan pajak Australia, meski pemerintah tidak secara resmi mengakui negara super mini ini sebagai identitas yang berdaulat. Namun setelah kemerdekaan Hutt River diakui secara de facto, Leonard segera menyusun undang-undang, bendera, dan mata uang dolar Sungai Hutt. Dan kini tempat ini bahkan menjadi semacam tujuan wisata. Negara terkecil dan teraneh selanjutnya adalah Molossia. Negara dengan luas 58 km persegi dan memiliki pemimpin tertinggi Presiden Kevin Bok ini berada di dekat Dayton, Nevada, Amerika Serikat. Negara ini terdiri dari sebidang tanah yang dimiliki oleh Kevin Bok, termasuk kedua tanah yang dibelinya di wilayah Pennsylvania dan California. Yang menarik, sang presiden berdandan ala diktator, lengkap dengan seragam militer dan kacamata hitam. Begitu pula dengan dandanan dari First Lady dan para menteri yang memberi kesan tersendiri. Tak hanya mengakui tanah-tanah yang disebutkan tadi, Bok juga mengakui sebidang wilayah di Lautan Pasifik dan planet Venus sebagai miliknya. Keunikan lainnya, Molossia membayar pajak ke Amerika Serikat, tetapi oleh mereka pajak tersebut dianggap sebagai bantuan luar negeri. Negara berikutnya bisa jadi menjadi negara teraneh yang pernah ada. Negara luar angkasa atau nama resminya Nation of Celestial Space. Dengan wilayah mencakup seluruh jagat raya kecuali bumi, negara ini diklaim dan dipimpin oleh seorang kebangsaan Amerika, James Thomas Mangan, dengan menghadap ke kantor pencatatan pengesahan dan penamaan di Coal Country, Illinois pada tahun 1949. Menurutnya hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk mencegah negara-negara di dunia mengambil hak milik dari jagat raya ini. Usaha Thomas ini ternyata mengundang banyak simpati dari masyarakat luas. Tapi ide tentang negara luar angkasa pun kemudian padam seiring dengan meninggalnya sang pemimpin. Selanjutnya adalah
adalah Pulau Rose. Pada tahun 1967, seorang insinyur Italia, Giorgio Rosa, membuat landasan buatan dilepas Pantai Rimini, Italia, yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti restoran, klub malam, dan toko cenderamata. Hingga kemudian di tahun 1968, Rosa mendeklarasikan wilayah seluas 0,00004 km persegi itu keluar dari Italia dan mengklaim dirinya sebagai presiden. Tentu saja pemerintah Italia menganggapnya dengan Rosa yang sedang berupaya untuk menghindari pajak. Diutuslah petugas perwira polisi militer dan penagih pajak untuk merebut kendali penuh atas pulau buatan itu. Setelah berhasil merebutnya, Angkatan Laut Italia pun menghancurkan Pulau Rose hingga musnah tak berbekas. Kerajaan terkecil dan teraneh selanjutnya adalah Waveland, yaitu sebuah gunung batu tak berpenghuni di tengah lautan dekat Inggris. Dengan luas sekitar 784 km persegi, kepemilikannya diperebutkan oleh Inggris, Iceland, dan Denmark. Hingga pada tahun 1997, organisasi pencinta lingkungan Greenpeace menduduki wilayah ini dan mendeklarasikan sebagai negara Waveland. Hal itu dilakukan sebagai bentuk protes terhadap pengoboran minyak yang terjadi di wilayah tersebut. Mereka juga menawarkan kewarganegaraan bagi siapapun yang mau mengucap sumpah kesetiaan. Aksi tersebut berlangsung hingga tahun 1999, hingga akhirnya pendanaan mulai terhambat dan Waveland pun ditinggalkan. Dan yang tersisa hanyalah bangunan mercusuar untuk membantu para pelaut menghindari gunung batu yang sempat menjadi negara Waveland ini. Dan negara terkecil dan teraneh yang terakhir adalah Kerajaan Talosa, yaitu sebuah wilayah dengan luas 13 km persegi ditambah dengan sebagian besar Antartika. Berawal dari seorang pemuda 14 tahun, Robert Madison, yang pada 1979 lalu mendirikan Kerajaan Talosa. Pada mulanya ia hanya mengklaim kamar tidur sebagai negaranya, hingga kemudian saat ia tumbuh besar, ia mengklaim wilayah yang lebih luas lagi, termasuk bagian timur Milwaukee dan 2 pulau di Antartika dan Prancis. Ia juga menyebut dirinya sebagai King John I. Disebutkan Talosa memang sebuah konsep konyol, tetapi banyak muncul di media, termasuk di New York Times. Sebagian besar penduduk, atau yang lebih tepatnya anggota Talosa, dapat dilihat dari website milik Madison. How ugly that thing is, but even so. Pemirsa, itulah ketujuh negara terkecil dan teraneh di dunia versi On The Spot.